Ciptakan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak. Indonesia Layak Anak melalui Idola Indonesia Layak Anak. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Bullying pada anak di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan. Sering terjadi di sekolah dengan jenis yang paling umum adalah bullying fisik dan verbal. Jadi fenomena ini bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan ini merupakan isu serius yang dapat berdampak fatal ya. Bahkan ini bisa menyebabkan yang namanya kematian seperti yang terjadi di Tangerang Selatan dan di daerah Sawalunto ya. Jadi serta memiliki efek trauma psikologis jangka panjang, dan kasus-kasus terakhir ini menunjukkan perlunya penanganan serius dan tindakan pencegahan yang lebih efektif di lingkungan sekolah. Dan di Palembang siang ini kita akan berbicara mengenai stop bullying ya, membangun ruang aman dan sehat bagi anak. Kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama narasumber kita, ada psikolog dari klinik Asanara, ada Fania Susanto SPSI MSI MPSI psikolog. Selamat pagi Mbak Fania. Halo. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi. Kedengeran suara Dela, kedengeran nggak nih? Kedengeran Mbak Dela. Gimana ya kabarnya Mbak Dela? Alhamdulillah udah sehat. Mbak Fania kabarnya siang hari ini gimana nih Mbak Fania? Sehat juga Mbak Dela. Sehat ya. Semangat ya untuk kita sharing bareng-bareng ya sama pendengar. Baik, kita bakal ngobrolin tentang membangun ruang aman dan sehat bagi anak ya, stop bullying ya Mbak Fania ya, hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Dapat Anda dengarkan juga melalui RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Yang nanti mau bergabung bersama Mbak Fania Susanto, bisa line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Mbak Fania, kalau berbicara mengenai bullying ya, ini sangat bisa dikatakan sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia, terkhususnya juga di kota Palembang. Banyak sekali kasus bullying yang berakhir juga dengan kematian ini Mbak Fania. Kalau Mbak Fania melihat kasus bullying saat ini seperti apa sih Mbak Fania? Oke, kalau kasus bullying sendiri memang benar ya Mbak Dela, itu bukan cuman kalau dulu ya yang sering itu kan kasusnya remaja misalnya gitu ya, kelas SMP, SMA atau mungkin di perkuliahan terkadang. Tapi sekarang itu makin banyak juga yang dari SD juga bahkan rentan ya dengan kasus-kasus bullying ya Mbak Dela. Betul. Dan di Indonesia mungkin meskipun kita ini siarannya dari Palembang, tapi tadi seperti yang Mbak Dela buka di opening ada di Tangerang, mungkin ini adalah kasus-kasus yang relevan ya dengan kita dimanapun kita berada untuk saat ini. Meskipun tidak semua mengalami bullying ataupun menjadi pelaku bully, tapi dalam prosesnya ini menjadi salah satu isu yang penting untuk kita bahas ya. Baik, tapi kalau misalnya dilihat kan sekarang banyak sekali kasus bullying itu yang berakhir dengan sebuah kematian. Ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali nih Mbak Fania. Tapi kebanyakan mereka para pelaku bullying ini mengaku kurang dapat perhatian dari keluarga atau juga mendapatkan kasih sayang. Sebenarnya alasan utama mereka melakukan bullying itu kebanyakan apa nih Mbak Fania? Oke, bisa jadi beberapa faktor ya Mbak Dela, kenapa seseorang itu bisa melakukan perilaku bullying. Memang ada beberapa yang karena dari riwayat pernah dibully sehingga menjadi pelaku bullying juga gitu ya. Jadi setelah jadi korban jadi pelaku, tapi tidak semua korban berarti akan mutlak menjadi pelaku ya. Tapi beberapa ada yang seperti itu. Ada juga yang bentuknya tadi karena mungkin kurang pendampingan sehingga tadi bentuknya mencari perhatian meskipun wujudnya dimarahin atau dihukum, tapi dengan begitu dapat perhatian. Atau mungkin faktor modeling, artinya melihat contoh. Ini banyak faktor gitu ya Mbak Dela, kalau sekarang di era teknologi bisa pengaruh gadget, gawai, artinya pendampingan orang tua ataupun misalkan di sekolah guru ataupun pendamping lainnya ya selain orang tua tapi yang membersamai anak, itu juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk mencegah daripada mengobati istilahnya gitu Mbak Dela.
Jadi banyak juga berarti mereka yang tadinya korban bisa jadi juga menjadi tersangka bullying gitu ya Mbak Fania ya? Betul. Jadi perlu penanganan sih biar harapannya tidak menjadi seperti itu dan bisa juga karena pola asuh tadi ya sebenarnya ya Mhm. modeling itu kan kalau dari anak-anak pasti terdekatnya ya dari pola asuh di dalam keluarga seperti apa, apakah cenderung misalkan punya orang tua yang otoriter, jadi Oh dia gitu. menganggap bahwa kekerasan itu hal yang normal misalnya Mhm. gitu. Mhm. Jadi pola asuh juga merupakan faktor, orang bisa melakukan bullying terhadap siapapun baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, Mbak Fania, mungkin Mbak Hmm. Fania juga bisa memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu menjadi korban bullying. Mungkin kan kebanyakan mereka yang, silent ya atau mereka yang nggak terbuka atau mereka takut nanti pada saat mereka menceritakan ke orang terdekat malah mendapatkan perilaku yang lebih dari itu di teman-teman bullying-nya. Ada nggak sih tanda-tanda seseorang yang menjadi korban gitu Mbak Fania? Mhm. Oke, sebenarnya banyak yang sulit membedakan antara bullying sama bercandaan gitu ya Mbak Dela ya. Mhm. Apa sih bedanya yang beneran kita tuh lagi dibully sama yang bercandaan? Kalau bercanda itu kan intensinya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang humoris atau lucu gitu ya. Tapi kalau bullying, memang niatnya itu untuk mengintimidasi atau mungkin Iya. untuk menyakiti. Karena kan itu salah satu tindakan agresif ya sebenarnya bentuk bullying itu. Kemudian kalau misalkan nih, kalau bercanda bedanya kalau orang yang nggak nyaman dia akan stop. Tapi Mhm. kalau bullying, ketika pihak yang dibully itu merasa nggak nyaman, ya mungkin nggak akan stop. Karena kan Mhm. menikmati reaksi takutnya mungkin. Atau, oh ketika merasa lebih superior, lebih kuat, punya power. Itu tadi yang cenderung sih bedanya pelaku bullying sama Mhm. bercanda gitu ya. Mhm. Tapi gimana cara tahunya kalau kita korban? Kita harus cek dulu, kitanya nyaman apa enggak gitu. Mhm. Terus apakah itu menyakiti? Karena kan tadi ya tindakan agresif ya. Bullying itu tapi tidak hanya fisik saja, tapi bisa juga verbal. Bisa Iya. bentuknya ejekan, cemooh, tindakan diskriminasi gitu. Hal yang membuat kita nggak nyaman dan kita udah sampein tapi masih dilakukan berulang kali. Iya. Itu bisa jadi juga salah satu bentuk bahwa kita sedang merasakan bullying. Nah, dampak-dampaknya yang tadi yang disampaikan Bella salah satunya Mhm. kalau tidak tertangani bisa jadi pengalaman traumatis. Kemudian kalau di anak-anak sekolah tentu berpengaruh ke faktor akademik Iya. atau juga ke sosial. Jadi cenderung menutup diri, jadi takut gitu ya kalau berteman kayaknya aku bakal dibully lagi deh. Aku bakal diapain gitu Iya, kan. takut Ataupun ya. mungkin faktor-faktor lain. Iya, betul. Atau sampai ke gangguan psikologis yang lebih berat. Jadi cemas, nggak mau ke Mhm. sekolah misalnya. Apa sih yang bikin gak nyaman? Jadi Iya. nggak ada semangat untuk beraktivitas, pikirannya, emosinya. Jadi bisa semua aspek jadinya terpengaruhi gitu. Mhm. Mbak Fania, ini ada pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kami di 0821 7927 dari Mbak Mita di Sukarame. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin angka kasus perundungan akhir-akhir ini semakin marak terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, menyoroti hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI ini mendesak adanya penguatan terhadap regulasi anti bullying. Ini mengambil contoh dari negara Korea Selatan yang akan memajang riwayat pelaku bullying. Ini kalau tanggapan Mbak Fania selaku psikolog ini seperti apa nih? Apakah setuju dengan ide dari DPRD tersebut? Silakan. Oke, kalau menurut saya sebenarnya perlu kita telah lebih lanjut dulu ya, Mbak Dela. Ya. Karena untuk bilang pelaku bullying itu kan artinya sudah ada label nih. Harus Mm-mm. dipastiin dulu apakah benar-benar menjadi pelaku atau statusnya seperti apa. Artinya dalam Mhm. proses pemeriksaan itu yang perlu dikelirkan di awal ya. Karena lebih ke resikonya sih. Seandainya ternyata tidak terbukti bahwa adalah pelaku, tapi sudah di label gitu ya. Ya. Khawatirnya kan itu akan di label sepanjang usia anak ini, apalagi kalau Sanksi anak-anak kan masa sosial ya. depannya masih panjang Mhm. sosial dan dia mau berubah pun tidak melakukan itu lagi, jadinya nggak ada kesempatan karena udah di label tadi kan. Iya. Jadi untuk perubahan lebih baik pun kayak nggak ada pintu lain, toh semua orang juga menganggap aku sebagai pelaku bullying. Sebenarnya ada plus minus ya dari setiap kebijakan. Tapi kalau dari saya sih lebih bahas gimana caranya memastikan bahwa memang ya itu benar pelakunya, tapi bukan hanya sekedar menghukum ya, tapi lebih Mhm. ke solusinya apa kalau itu sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan agar perilaku bullying ini tidak terus berlanjut, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dan tidak Hmm. terjadi lagi nih korban-korban bullying gitu, bukan hanya pada anak-anak tapi dalam situasi
remaja, bahkan usia dewasa, bahkan mungkin di pekerjaan atau hal lainnya kan bisa saja itu terjadi Iya. di mana saja sebenarnya. Mhm. Baik, Mbak Fania, kalau misalnya untuk menjadi orang tua saat ini memang tantangannya sangat tinggi ya, apalagi di era digital saat ini. Nah, cara kita sebagai orang tua untuk membangun ruang yang aman dan sehat bagi anak itu apa mungkin yang harus dilakukan sebagai orang tua? Oke, kalau sebagai orang tua, pastikan kita menjadi pendengar yang baik dulu ya bagi anak. Kemudian kadang-kala kan perilaku bullying itu juga salah satu bentuk kesulitan dalam regulasi emosi. Perlu menilik diri sendiri dulu sih sebenarnya Mbak Dela kalau ini sebagai orang tua ya. Apakah kita sudah menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita? Karena anak-anak itu adalah peniru ulung gitu. Iya. Jadi dalam prosesnya, bagaimana orang tua itu bisa menjadi cerminan juga untuk anak-anak. Kalau itu belum, berarti itu dulu yang pertama yang harus dilakukan. Menjadi contoh tadi, menjadi panutan, terutama dalam hal regulasi emosi. Kemudian memberikan ruang untuk mendengarkan. Karena kadang kan itu tanda-tanda tuh anak, oh misalnya tadi lagi butuh perhatian, lagi mencari power itu kan mungkin nggak didapetin di rumah. Misalnya tadi ya, kalau orang tua pola asuh yang terlalu dominan atau otoriter, jadinya nggak ngerasa aman, nggak ada ruang untuk mengekspresikan diri di rumah, carilah di luar kan untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi lebih banyak mendengarkan anak dengan empati. Iya. Jadi bukan cuma dengerin, tapi habis itu ya udah gitu. Tapi mendengarkan dengan empati, divalidasi emosinya, kemudian dicari solusinya apa. Karena memang tidak semua situasi itu selalu nyaman, selalu emosinya positif. Tapi dalam prosesnya tadi, oh kalau menemukan ketidaknyamanan gimana sih cara manajemen konfliknya? Iya. Kemudian kalau sebagai orang tua, hal lainnya gitu ya, memberikan rasa aman dan nyaman itu, seperti tema kita hari ini. Hmm. Rasa aman dan nyaman itu ada ruang untuk anak mengekspresikan diri, ada ruang untuk anak menjadi dirinya apa adanya. Karena tanpa sadar bisa jadi loh ekspektasi orang tua gitu kan yang di label ke anak Iya. sehingga itu mempengaruhi perilaku anak di sosial di luar rumah. Mhm. Baik, Mbak Fani ya, kalau misalnya banyak juga orang tua yang melakukan bully kepada anak sendiri ya, misalnya kayak gini, wah kamu waktu kecilnya ditemuin di kotak sampah, oh kamu bukan anak kandung, suka digitu-gituin. Nah sebenarnya kalau di dunia psikolog itu boleh nggak sih kayak perundungan terhadap anak-anak sendiri, misalnya contohnya kayak tadi tuh Mbak Fani ya. Oke, mungkin ini lebih tepatnya terkait pola asuh gitu ya, Mbak Mm-mm. Dela ya. Karena Iya. kan dari kata-kata negatif itu bisa jadi bentuk kekerasan secara verbal tadi ya, agresi verbal. Jadi agresi itu kan nggak hanya bentuknya tindakan, tapi bisa dari kata-kata yang negatif, kata-kata yang nyakitin anak. Mhm. Itu tentu bisa, karena anak akan merasa, oh aku tuh ditemuin di kotak sampah, Iya. berarti aku nggak berharga ya. Sampah tuh Betul. identik dengan sesuatu yang kotor gitu ya, sesuatu Mm-mm. yang dibuang gitu kan. Jadi ada feel of abandonment gitu, di Mhm. mana ngerasa oh, aku diabaikan, aku tertolak. Itu akan terus berkembang ketika tidak terselesaikan sampai perkembangan dewasanya nanti. Istilahnya insecure gitu Iya, ya, betul Mbak betul Dela. betul Udah insecure. udah ngerasa aman di rumah gitu. Mm-mm. Terus dampaknya ya efek macam-macam secara kognitif pasti kan ganggu nih secara fokus Mhm. konsentrasinya kalau di akademik, sosial juga jadi membatasi diri mungkin menarik diri atau malah mencari validasi dari orang lain bahwa Mhm. aku tuh berharga, aku tuh penting. Jadi bisa ekstrim kiri, ekstrim kanan gitu. Mhm. Atau secara emosinya tadi jadi nggak stabil kan. Macem-macem sih Mbak Dela. Mhm. Baik, kalau seandainya ada keluarga kita yang mendapatkan perlakuan perundungan tersebut atau juga bullying, pertolongan pertama atau cara yang terbaik kita sebagai keluarga ataupun saudara, teman terdekat ini untuk mendukung korban bullying itu apa yang mungkin harus dilakukan? Apakah kita harus langsung menemukan si korban ke psikolog atau seperti apa nih Mbak Fania? Oke, kalau misalkan kita yang pertama kali gitu ya menyadari oh bahwa ada perilaku perundungan. Boleh kalau misalkan mau ke psikolog itu tentu boleh gitu ya langsung sama profesional. Tapi ketika situasinya tidak selalu memungkinkan untuk langsung ke profesional, kita perlu menjadi pendengar gitu. Kita siapkan ruang yang aman dan nyaman untuk anak itu. Dengan cara apa? Menjadi pendengar yang baik dulu. Terus Hmm. apa yang terjadi gitu kan. Kalau misalkan kadang kan respon perundungan itu bisa banyak macam ya Mbak Dela. Iya. Ada yang bisa cerita, ada yang responnya tuh nge-freeze jadi kayak beku gitu nggak bisa Iya. ngomong apa-apa
froze gitu ya. Terus abis itu ada juga yang jadi menghindar, oh enggak lah aku nggak kenapa-kenapa, karena takut misal masalahnya jadi makin besar dan sebagainya. Tapi pastikan dulu bahwa apa yang akan disampaikan oleh anak atau keluarga kita tadi, kita memang akan dengarkan. Tapi sebelum itu kondisi kita harus dalam kondisi yang cukup oke ya, sehingga bisa menerima respon-respon yang diberikan dari keluarga kita tadi yang mengalami perundungan. Kemudian ruang aman yang perlu dilakukan adalah memberikan validasi emosi bahwa memang situasi ini nggak nyaman, tapi kamu nggak sendirian, kita atasi bareng-bareng. Terus dukungan lainnya, kita lihat setting tempat kejadiannya perundungan itu di mana. Misal di sekolah, maka kita perlu kolaborasi sama pihak sekolah terkait kebijakannya seperti apa kalau ada situasi perundungan, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi yang sudah terjadi, misalnya sudah terjadi perundungan nih, ataupun mencegah agar itu tidak terulang lagi ketika memang sudah ada proses mediasi, maaf-maafan dan sebagainya gitu ya. Tapi mencegah agar tidak terjadi lagi itu seperti apa, itu harus kolaborasi juga sama misalnya pihak sekolah, atau ada program preventif gitu, misalnya psikoedukasi atau pelatihan untuk stop bullying atau mencegah terjadinya bullying, anti bullying gitu ya. Jadi anak-anak sudah diajarkan dulu mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak gitu ya, agar tidak terjadi perilaku bullying ini. Kadang tanpa sadar anak itu ikut-ikutan aja tapi dia nggak tahu gitu. Padahal kan masuk nih bentuk agresif gitu ya, tapi dia nggak tahu, bisa jadi bentuknya kan dianggap sebagai suatu kekerasan ya, karena ada korbannya tadi yang merasakan situasi yang tidak menyenangkan, tersakiti gitu. Nah itu kan untuk korban, tapi kalau untuk para pelakunya mungkin tindakan yang tegas nih Mbak Fania, apakah memang harus wajib kita laporkan ke pihak berwajib untuk jalur hukum, atau juga ada seperti pengobatan, mungkin harus diceritakan permasalahannya ini sebenarnya apa yang terjadi di pelaku sehingga mereka tuh melakukan kasus perundungan. Oke. Tentunya perlu ada asesmen ya, Bella. Asesmen ini banyak macam. Bisa dari riwayat di dalam keluarga juga, karena tadi salah satu faktornya kan bisa jadi pola asuh. Kita cek dulu apa sih yang menyebabkan si pelaku ini memunculkan tindakan perundungan tersebut. Atas intensi apa gitu, intensi dasarnya. Memang pure iseng-isengan doang terus kebablasan, atau memang ada pengalaman pernah disakiti tadi gitu ya, jadi kayak saling balas-balasan gitu, atau melihat contoh tadi di lingkungan, tapi kita harus tahu dulu sumbernya di mana biar nanti intervensinya atau penanganannya lebih tepat. Setelah kita tahu sumbernya, pasti libatkan juga orang-orang di sekitar pelaku tadi, entah keluarga, guru, atau mungkin dosen, atau mungkin dari tempat kerja, intinya lingkungan yang mengenal si pelaku ini. Kemudian dari situ kan terkumpul nih asesmen awal ya, baru kita lanjutkan lagi untuk disarankan misalkan sesi konseling individual sama si anak juga, atau si pelaku tadi, pelaku perundungan. Kenapa? Karena harapannya ada perubahan perilaku, ada yang namanya modifikasi perilaku, Mbak Dela, itu salah satu terapi perilaku gitu ya. Itu untuk memodifikasi atau mengubah perilaku yang tidak menyenangkan atau yang tidak diharapkan agar menjadi sesuatu yang lebih oke gitu, yang lebih adaptif. Misalnya ini sulit untuk mengelola emosi, kalau nggak senang jadinya agresif gitu ya, berarti di situ nanti terapinya tentang pengelolaan emosi, regulasi emosinya seperti apa secara bertahap. Tapi seandainya, perlakuannya itu karena ada masalah sama orang tua, berarti itu yang perlu diselesaikan. Tapi dari asesmen itu kita harus tahu dulu sumbernya yang mana. Kemudian terkait hukuman, tentu perlu dilakukan ya, agar ada efek jerah. Tapi hukuman yang seperti apa perlu disesuaikan dengan situasi dari korban, kemudian juga dari situasi tempat terjadinya perundungan itu, agar ada perubahan perilaku ya, Mbak Ella. Ya, baik Mbak Fania, kita break sejenak dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Nanti kita juga bakal bacain pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Indonesia Layak Anak. Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.
Dalam kisah ini kita kan bersatu. Bila tak pernah ada perasaan cinta seutuhnya, kini akhirnya kau harus memilih dia atau diriku yang pantas mendapatkanmu, pantas menjadi kekasihmu. Sampai kapankah kita akan bersama bila tak pernah ada perasaan cinta antara kita, perasaan saling menyayangi. Sampai kapankah kita akan bersama bila kau hanya bisa mencintaiku separuh hatimu, separuh kau mencintainya. Sungguh tak mungkin, sungguh tak bisa. Kita akan bersama bila kau masih membagi cinta. Sampai kapankah kita akan bersama bila tak pernah ada perasaan cinta antara kita, perasaan saling menyayangi. Sampai kapankah kita akan bersama bila kau hanya bisa mencintaiku separuh hatimu, separuh kau mencintainya. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukau Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang.
Kau cobakan lagi pijaki bumi di atas hatiku. Ku tinggikanmu di atas hatimu. Kau rendahkanku. Ku tahu semua berubah, engkau pun tahu semua berubah. Kau tanyakan lagi keteguhanku dan dapat rasakan keraguanmu. Coba kau tanya seluruh alam, apa yang kau tanya tak ku lakukan. Apa yang kau rasa tak ku buktikan. Aku menunggumu di atas hatiku. Dan coba lihat apakah jawabnya. Mungkinkah kau temu di sudut malam. Apa yang kau tanya tak ku lakukan. Aku menunggumu, masih menunggu. Coba kau tanya seluruh alam. Apa yang kau tanya tak ku lakukan. Apa yang kau rasa tak ku inginkan. Ku menunggumu di atas hatiku. Dan coba kau tanya seluruh alam. Apa yang kau tanya tak ku lakukan. Apa yang kau rasa tak ku inginkan. Aku menunggumu di atas hatiku. Dan coba lihat apakah jawabnya. Mungkinkah kau temu di sudut malam. Apa yang kau tanya tak ku lakukan. Aku menunggumu, masih menunggu. Terima kasih Anda terus bersama kami di Palembang siang ini di Indonesia Layak Anak Idola ya. Kita masih ngobrolin tentang stabullying, membangun ruang aman dan sehat bagi anak, dan masih bersama psikolog klinis dari Klinik Asanara ada Mbak Fania Susanto SPSI, MPSI psikolog. Masih semangat Mbak Fania? Halo Mbak Fania. Sebenarnya semangat ya, Mbak Masih Dela. semangat terus. Nah ini banyak pertanyaan yang masuk nih Mbak Fania untuk di Idola Anak Idola Indonesia ya Layak Anak untuk edisi hari ini. Ada pertanyaan yang masuk dari Ivan Tri. Selamat siang Mbak Fania, mau nanya ini bagaimana caranya tips kita untuk membentuk anak atau membentuk karakter anak biar lembut atau juga tidak memiliki jiwa kekerasan yang bisa menimbulkan bullying atau perundungan dari Ivan Tri. Silakan Mbak Fania boleh dijawab. Oke, terima kasih Mbak Dela untuk pertanyaannya dan Mbak Ivantri tadi ya. Sama seperti tema kita dan yang tadi mungkin sudah sempat kita sedikit bahas ya. Gimana caranya untuk menghadirkan dulu zona aman untuk anak itu. Jadi kalau lembut itu tentunya modelingnya dari orang tua kalau sebagai parents, ataupun kalau kita misal nih mau ngajarin entah keluarga kita, sepupu kita yang masih kecil, keponakan, lain-lain, atau mungkin perannya sebagai guru gitu ya. Cara memberikan ruang aman itu kita menjadi contoh dulu. Lembutnya itu maunya yang kayak gimana. Sama istilahnya kita perlakukan orang lain seperti bagaimana kita ingin diperlakukan gitu ya. Cara dengan bahasa verbal seperti apa, intonasi, cara bicaranya. Untuk lembut, kalau untuk situasi-situasi yang rasanya sulit gitu ya untuk menjaga intonasi suara, salah satu tips praktisnya adalah dengan berhitung dulu di dalam hati 1 sampai 10 detik. Yeah. Jadi harapannya itu kasih jeda biar intonasi kita nggak terlalu tinggi. Jadi 1, 2, 3 sampai 10 boleh sambil atur nafas. Jadi anak pun juga belajar, oh oke, ketika situasinya nggak enak, aku nggak harus berteriak loh, tapi bisa dengan tenang menyampaikan hal yang bikin gak nyamannya apa, kemudian solusinya nanti seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, cara mengajak anak untuk
tidak menjadi pelaku bullying ataupun punya sikap atau karakter yang lembut. Terkait aspek emosi ya, jadi kematangan emosional. Bagaimana tadi kalau tidak suka, contohkan komunikasinya. Oh oke, misalnya nih sebagai mama gitu ya, mama nggak suka ketika situasinya seperti ini. Mama lebih nyaman kalau misalkan setelah kalau main itu saling sayang, tidak Iya. pukul-pukulan, tapi bisa juga kan, contoh langsung gitu dalam bentuk nyata. Caranya seperti apa? Jadi kayak ada role play gitu ya, Mbak Dela ataupun Mhm. tadi dari penanya gitu ya untuk mencontohkan gitu role play-nya gimana. Bisa kalau anak-anak suka pakai boneka dari boneka gitu. Jadi kita ngajarin sesuatu lewat interaksi bermain karena kalau anak-anak kan pasti sukanya lebih ke mainan gitu ya. Mhm. Itu juga bisa bentuk role play gitu. Mhm. Baik, jadi balik lagi anak itu adalah sebagai pencontoh ya. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang lemah, lembut, tidak pemarah, otomatis anak juga akan mempengaruhi hal tersebut ya Mbak Fania ya. Baik. Betul, sama mungkin tambahannya Mbak Dela Mhm. terkait ini ya, pendampingan gitu. Jadi bukan cuman oh ya udah pokoknya mama maunya kamu lembut, mama maunya ini. Tapi Hmm. satu nggak contohin, terus kasihnya misal gadget tadi ya balik lagi ya, Iya. karena kalau di era sekarang kan erat ya teknologi gamesnya kekerasan Mhm, misalnya, bener. atau istilah mabar main bareng. Mhm. Kita nggak ada tuh ngajarin perilaku atau kata-kata kasar di rumah, di Iya. sekolah juga nggak ada. Tapi lewat interaksi online itu tadi kan anak Mhm. mencontoh juga ya. Mhm. Baik, Mbak Fania, kalau misalnya orang tua atau pola asuh sudah bisa dikatakan udah bener lah ya, udah mendidik secara benar. Balik lagi dengan faktor lingkungan. Mungkin anak itu bersekolah, mungkin di sekolah yang memang lingkungannya tidak baik. Nah, untuk menanamkan hal yang baik kepada anak sudah dari rumah, tapi lingkungan tadi Mbak, itu bagaimana juga nih caranya mengantisipasi anak kita tuh tidak tergerus atau tidak mengikuti arus di lingkungan yang tidak baik gitu Mbak Fania? Oke, artinya peran di sini bukan cuman sudah memberi contoh ya Mbak Dela, nggak cukup Mhm. sampai di situ. Contoh, anak berhasil mencontoh, pola asuhnya sudah oke, tapi proses evaluasi dan monitoring itu tadi ya, bukan controlling yang mengontrol anak sepenuhnya terus anak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lebih ke evaluasi gitu. Orang tua tahu apa yang terjadi di sekolah. Jadi ketika misalkan, oh ada temen yang seperti ini, orang tua kan bisa kasih pengertian ya, kalau Iya. dari sisi orang tua ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini yang Mhm. boleh dicontoh, ini yang tidak boleh dicontoh. Terus boleh juga sebagai figur yang aktif dalam mengedukasi ke pihak sekolah Iya. atau dari pihak sekolah tentu terlibat ya kalau dalam konteks yang tadi Mbak Dela sampaikan. Bagaimana peran guru-guru, kebijakan tadi terkait kalau misalkan ada perilaku itu apa yang akan berdampak ke anak. Jadi ada konsekuensi gitu dari setiap perilaku yang dibuat gitu ya apa Mhm. skorsa atau bentuknya seperti apa. Intinya untuk menimbulkan efek jerah, Mhm. tapi bukan dengan membalas pakai yang serupa. Karena kalau gitu kan kita balas-balasan nggak akan ada Iya. habisnya pasti ya. Betul. Ada pertanyaan masuk lagi nih dari Rizky di Pusri. Selamat siang, mau nanya. Ini kalau misalnya agar membentuk mental anak biar kuat. Takutnya kalau di sekolahnya ada bully-bully, anaknya nggak ikut-ikutan atau juga tidak merasa dibully. Agar tetap apa nih? Agar tetap jiwanya tetap kuat. Mungkin apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar mental anak tetap sehat dan kuat. Silakan Mbak Fania. Oke, untuk mental anak tetap sehat dan kuat ya. Pastikan anak punya bekal untuk melindungi dirinya. Artinya sudah diajarkan dari kecil bagaimana respon-respon kalau misalkan terjadi perundungan itu tadi. Iya. Misalnya nih, oh kalau ada yang mukul, berarti kan respon apa yang bisa untuk melindungi gitu ya. Kita boleh teriak gitu. Kalau misalkan untuk perlindungan kita gimana cara melangkah defensifnya untuk misalkan melindungi bagian kepala atau seperti apa. Teriak kalau nggak bisa nggak ada orang sekitar, lari kabur, jangan diam di tempat itu yang harus dipersiapkan. Edukasinya bisa macam-macam, baik dari lisan gitu ya, secara verbal atau ada video edukasi kontennya anak-anak itu juga bisa atau dalam prosesnya dicontohin langsung tadi bentuknya role play itu juga Mhm. bisa. Jadi ajarkan juga cara anak untuk melindungi dirinya untuk bisa kuat tadi kan agar tidak menjadi korban dan gimana caranya bisa dengan upaya yang ada itu bisa menjadi contoh gitu bahwa oh kita tuh bisa berteman dengan baik untuk handle konflik dan sebagainya gitu sih Mbak Dela. Mhm. Kemudian bentuk lainnya ya untuk keterangannya.
Tentunya ketika ada hal yang tidak menyenangkan, itu gimana cara mengatasinya? Manajemen konfliknya seperti apa? Karena Mhm. kadang-kadang kan yang buat emosi itu nggak bisa keluarin pakai kata-kata, jadi fisik yang main gitu ya. Iya. Tapi gimana untuk menyelesaikan konflik atau hal yang nggak disuka, hal yang nggak nyaman dengan komunikasi, komunikasi dua arah. Itu Mhm. yang perlu dibangun juga di dalam rumah gitu. Mhm. Baik, Mbak Fania, kalau untuk kasus bullying yang ada di Sumatera Selatan, mungkin terkhususnya di Kota Palembang yang paling banyak Mbak Fania temui itu kasus apa aja nih Mbak Fania? Pendampingan seperti apa aja nih? Oke, sebenarnya banyak macam ya, Mbak Dela. Mhm. Tapi ada yang tidak menyebut setiap pesantren sama ya, tapi Mhm. maksudnya ada beberapa case, misalkan di pesantren perilaku itu juga terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya bisa terjadi di mana aja, atau misalkan dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. Jadi sebenarnya bukan hanya sekolah atau tempat pendidikan gitu ya, atau tempat kerja, tapi kita perlu menyadari perilaku bullying itu bisa aja loh berisiko terjadi di mana saja dan kapan saja. Mhm. Dampaknya macam-macam, Mbak Dela. Tapi yang pasti kalau masih sekolah ya itu ganggu ke konsentrasinya atau punya pengalaman waktu SD dulu, tapi nggak tahu kalau ternyata itu dibully gitu ya. Mhm. Terus semakin semakin up gitu ya, semakin paham tentang konten-konten psikologi dan sebagainya, baru menyadari oh ternyata dulu aku korban bullying. Itu Mhm. barulah kayak gitu ya. Oh ternyata ini mempengaruhi loh secara sosial, jadi menarik diri, rasanya insecure, nggak Mhm. berharga, jadi takut gitu untuk percaya sama orang ataupun ketika menjalin hubungan romantis. Kan banyak Mhm. faktor ya kenapa misalkan em, menjadi pelaku ataupun misalkan dibulinya tadi gitu. Mhm. Jadi itu yang perlu diproses juga sih Mbak Dela, lebih ke kasus-kasusnya bisa di anak-anak kalau yang saya temui gitu ya, di Mhm. sekolah juga ada, di pesantren juga ada juga terkadang yang intimidasi di tempat kerja, mungkin terkait senioritas atau hal lainnya, Iya. meskipun tidak semua merasakan itu ya, tapi itu sih Mbak Dela. Mhm. Berarti ini kasus bullying ini bukan hanya untuk anak-anak di sekolah, tapi untuk kasus orang dewasa juga ada ya Mbak Fania ya? Betul betul. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Ada di 082179279010. Nah, apa pendapat Mbak selaku psikolog ini tentang perundungan cyber atau perundungan di media sosial? Banyak sekali di media sosial saat ini mereka yang suka mengupload foto dicari kekurangan dan dibully di secara cyber. Mohon penjelasannya. Ini dari nggak ada nama nih. Silakan Mbak Fania. Oke, baik. Thank you Mbak Della dan terima kasih untuk penanya. Bentuk-bentuk cyberbullying itu juga tentu ada ya yang terjadi sekarang ya karena era teknologi tadi. Tapi gimana caranya? Satu, kita kan itu akun pribadi ya sebenarnya kalau kita media sosial meskipun apa yang kita posting itu tentu udah jadi makanan publik tuh. Artinya perlu tentukan batasan. Batasan untuk share-nya tuh yang seperti apa. Terus batasan itu bukan cuma dari kita yang share, tapi siapa saja sih yang punya akses ke konten-konten kita. Kalau misalkan menurut diri kita, oke memang aku siap dengan respon publik gitu ya, namanya juga media sosial, maka ya udah nggak apa-apa. Tapi diawali dengan boundariesnya tadi, setting boundaries, buat batasan apa yang mau kita share kontennya dan siapa yang bisa kita beri akses untuk melihat konten itu. Itu untuk mencegah tadi, Iya. karena biar nggak jadi makanan publik gitu ya. Mm-mm. Karena ya udah kesebar, kan track record tuh tetap ada kalau di media sekarang ya secara cyber gitu. Terus juga misalkan kalau memang itu nggak oke, kan ada konten, ada setting-setting atau fitur yang membatasi gitu ya, membatasi komentar atau mungkin akunnya di private, itu kan Iya. bisa kita cegah. Tapi gimana caranya kalau misalkan bentuknya itu di memang akun publik gitu ya, jadi tersebar udah kemana-mana dan sebagainya. Artinya pastikan bahwa dalam proses itu kita tidak terlibat gitu sebagai pelaku, itu yang penting terlebih dahulu Mhm. ya. Baik, baik Mbak Fani Jadi ada. bukannya Mhm. jadi kompor nambah-nambah. Ya, Baik, Mbak Fania ini ada pertanyaan lagi, tapi nggak ada nama lagi ya nih Mbak Mbak. Dela. Ada pertanyaan lagi, tapi ini nggak ada nama nih Mm, dari no name. mm, Ada nggak sih tips mm. untuk saya ini sebagai korban bullying di sekolah? Karena mengingat saya bersekolah di tempat orang-orang kaya, namun saya bisa dikatakan orang yang tidak mampu. Saya di sekolah tidak memiliki teman sama sekali. Adakah tipsnya untuk saya melakukan percaya diri di tengah orang-orang kaya
di sekolah saya saat ini. Oke, silakan Mbak Fania. Oke, terima kasih untuk penanya. Kalau dalam konteks ini, oke, memang mungkin dari sisi finansial Iya. merasa oh, aku beda nih dari teman-teman yang di sekitar gitu ya. Tapi dalam prosesnya setiap individu itu kan pasti punya kelebihan, pasti punya keunggulan. Em, kita sebut pendengar ya, pendengar Iya. tolong cari tahu keunikannya apa, keunggulannya apa dari diri. Karena kan kalau istilahnya kalau kita bilang kekayaan yang dipamerin itu juga akan ada masanya habis gitu ya. Tapi dalam prosesnya apa sih yang membuat diri kita tuh bermakna, berharga, keterampilan apa yang dipunya, itulah yang ditonjolkan. Jadi ditingkatkan keberagaman dirinya, kepercayaan dirinya bahwa ya aku juga layak loh, aku bisa masuk sekolah ini meskipun mungkin dalam kondisi ekonomi yang berbeda, tapi aku juga layak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, pendidikan yang setara gitu. Dan boleh berteman dengan siapa saja. Terkadang sadar, karena kita nggak percaya diri, kita sendiri yang membatasi diri kita untuk membaur gitu. Tapi kalau misalkan lingkungannya nggak mendukung, fokus ke diri sendiri. Kelebihannya apa, itu yang ditonjolkan. Jadi ke Mhm. diri sendiri ya, apa yang masih bisa kita. Baik. Ada pertanyaan lagi yang masuk ya Mbak Fania. Banyak pertanyaan nih tentang kasus bullying ataupun perundungan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Selamat siang dari Emmy di Sukabangun. Selamat siang Mbak Fania, mau nanya ada tips dan trik enggak sih? Oh, ini mungkin pertanyaan hampir mirip ya sama Mbak yang enggak ada nama tadi. Tips dan trik pada saat kita dikucilkan. Baik. Mungkin bisa diulangi lagi Mbak Fania. Ini pertanyaan hampir mirip sama yang pertanyaan nggak ada nama tadi. Silakan Mbak Fania. Oke, kalau misalkan tips ketika kita dikucilkan, kita cari tahu dulu ya sumbernya apa. Mhm, Maksudnya apakah itu karena tanpa sadar respon dari mhm. diri kita gitu yang merasa seperti itu, atau memang teman-teman semuanya mengucilkan, atau seperti apa? Dicari dulu sumbernya apa, faktanya apa, kemudian lakukan komunikasi gitu, sampaikan ke orangnya, terapkan komunikasi asertif, komunikasi yang terbuka apa adanya, sampaikan aku merasanya seperti ini, apakah benar memang situasi itu yang terjadi, apakah mungkin ada hal yang membuat si teman kita atau figur yang mengucilkan kita itu melakukan perilaku tersebut ya. Iya. Kalau mereka jawabnya nggak ada, oke berarti ternyata itu di pikiran kita. Tapi seandainya Mhm, mereka jawab, oh iya aku nggak nyaman ketika kayak gini gini gini, kan fokusnya jadinya oh tahu nih titik nggak nyamannya yang mana, lalu bisa kita terapkan. Sama izin Mbak Ella, nambahin tadi ya yang terkait cyberbullying karena ini poin yang penting juga menurut saya. mhm. Selain tadi kita mengontrol diri kita, kan kita nggak ngelakuin itu, nggak ikut-ikutan. Kalau memang kita yang menjadi yang dituju gitu sebagai korban, kita juga perlu simpan bukti-buktinya tadi ya untuk Mhm. laporan tentunya. Jika itu terus berlanjut gitu ya Mbak Dela. Baik, jadi jangan sampai yang tadinya bisa dijadikan bukti ya, karena sekarang kasus kalau untuk di media sosial bisa dilaporkan ke pihak polisi ya, ITE ya Mbak Fania ya. Betul betul. Baik, Mbak Fania, karena lintas waktu mendekati pukul 11 kita juga akan bergabung ke program 3 ya untuk mengikuti dinamika olahraga. Ada nggak sih pesan-pesannya untuk pendengar kita baik orang tua ataupun anak-anak yang sekarang mungkin sedang dirunduh bullying? Silakan Mbak Fania. Oke, jadi dalam prosesnya tadi sesuai tema kita ya, Mbak Dela, stop bullying, jadikan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Dalam prosesnya untuk setiap pendengar RRI di luar sana, jika kalian adalah salah satu pendengar yang pernah mengalami kasus bullying, ingat kalian tidak sendirian. Ketika kalian merasanya susah banget, nggak enak banget, segera cari bantuan ya. Orang-orang di sekitar yang bisa dipercaya. Kalau memang itu belum memungkinkan, segera cari bantuan profesional. Kemudian untuk bagaimana caranya sebagai orang tua, harapannya kita bisa menjadi figur panutan yang oke untuk anak contoh, agar harapannya anak juga mendapatkan ruang aman dan nyaman itu sehingga tidak menjadi pelaku, ataupun bisa melindungi dirinya ketika memang perundungan itu tanpa sadar terjadi di lingkungan sekitarnya. Semoga bisa membantu untuk para pendengar RR di luar sana. Terima kasih untuk sesi sharingnya ya, Mbak Ya. Della dan teman-teman pendengar RRI. Baik, terima kasih banyak Mbak Fania Susanto, SPSI, MPSI Psikolog. Ini merupakan psikolog klinis dari Klinik Asanara untuk waktunya bersama Pro1 di lawan tuh kesempatan kita bisa berbincang dengan tema lainnya Mbak Fania ya. Baik, Betul, betul Mbak Della. Nanti bisa kontak dari RRI ataupun dari Klinik Asanara ya. baik. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Mbak Fania. Salam sehat selalu. Selamat siang.
Terima kasih Mbak Dela, selamat beraktivitas, sehat selalu juga. Amin. Baik, pendengar itulah tadi bersama Mbak Fania Susanto. Dan ini merupakan psikolog klinis dari Klinik Asanara yang sudah memberikan materi mengenai stabullying, membangun ruang aman dan sehat bagi anak. Untuk Anda yang mungkin belum sempat mendengarkan siaran yang tadi, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan